1. Perkembangan tasawuf. Di era Rasulullah sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. 2. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi, representasi tasawuf aswaja. 3. Istilah fana, hulul, dan itihad. Sejarah perkembangan dan macam-macam tasawuf. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan tentang makna Islam, iman, dan ihsan. Ihsan adalah menyembah Allah seakan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu amali, akhlaki, dan falsafi. Pertama, tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriyah, tasawuf merupakan amaliyah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Pada periode ini para sufi belum memberikan perhatian tentang keadaan hati dan tahapan-tahapan suluk. Menurut Al-Taftazani, tasawuf diidentikan dengan laku zuhud. Para sufi di antara tokohnya Al-Hasan Al-Basri, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dalam periode ini, tasawuf belum secara spesifik. Kedua, tasawuf akhlaki Sunni muncul pada abad ketiga Hijriyah, di mana para sufi memulai memberikan perhatian tentang keadaan hati dan proses suluk. Metode untuk bermakrifah dengan zauk intuisi. Menurut mereka, bermakrifat kepada Allah setidaknya harus bertahali, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti dendam, hasad, sombong, ria, cinta dunia, dan lain-lain. Lalu bertahali menghiasi hati dengan sifat-sifat baik seperti sabar, syukur, zuhud, tawakal, mahabbah, syauq, ridho, dan lain-lain. Sehingga tak kalah hati jernih sudah merasakan tajalli, ketersingkapan hati, sehingga dapat bermakrifat secara zauk dengan atas sujud Allah Ta'ala. Di antara tokoh yang menjadi representasi tasawuf ini adalah Al-Junaid Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Istilah tasawuf Sunni juga sekaligus pembeda dengan tasawuf falsafi. 3. Tasawuf falsafi, yaitu tasawuf yang mencampur adukan zauk dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya. Mujahadah dan perkara yang dihasilkan darinya, yaitu zauk intuisi, wahid perasaan dan introspeksi diri. B. Kasf, ketersingkapan dan hakikat perkara-perkara gaib seperti sifat-sifat ketuhanan, arsy, kursi, malaikat, wahyu, nubuwah, dan asal-usul alam raya. C. Bertindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karomah. D. Syata atau lafal-lafal yang menjengkelkan, yang secara lahiriah adalah wam atau sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih, sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara dahir sering bertentangan dengan akidah dan syariat, seperti pandangan tentang wahdah al-wujud, qutbiyah, wahdah al-adyan, dan lain-lain. Di antara tokoh tasawuf ini adalah Ibnu Arabi, Ibnu Sabain, Ibnu Farid. Kedua alasan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja. 1. Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, lahir di Tabaron 450 Hijriyah. Semasa kecil Al-Ghazali mempelajari dasar ilmu keagamaan di Tus, lalu mempelajari fikih pada Imam Al-Radakani, berlanjut pergi ke Kejurjan untuk berguru pada Imam Abu Nazar Al-Ismail.
Selanjutnya pergi ke Naisabur untuk berguru kepada Al-Imam Abu al-Ma'elai Abd al-Malik al-Haramain. Di sana ia belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i, khilaf al-mazhab, ilmu debat, mantik, hikmah dan filsafat, sampai benar-benar menguasainya. Selanjutnya ia bergabung dengan para intelektual di dalam majelis yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Melihat reportasi ilmiah yang cemerlang, Nizam mengangkat Al-Ghazali sebagai guru besar sekaligus pemimpin perguruan Al-Nizamiyah di kota Baghdad tahun 484 Hijriyah. Selama menjadi guru Al-Ghazali memberi kuliah teologi dan fikih Syafi'i. Kuliahnya dihadiri 300 tokoh ulama, diantaranya pemuka mazhab Hanbali seperti Ibnu Aqil dan Abu al-Hattab. Dalam Al-Muqis, Al-Ghazali bercerita bahwa ia ingin keluar dari Baghdad melepaskan seluruh jabatan yang membuat namanya tersohor dan ingin fokus dan beribadah, namun ia ragu akan keinginan tersebut yang berlangsung selama 2 tahun. Setelah mantap berizlah, ia memutuskan mengundurkan diri dari jabatan yang diemban dan memulai proses mujahadah dan mengasingkan diri di Syam. Selama kurang lebih 2 tahun lalu, pindah ke Baitul Maqdis, tepatnya di Halwah, kemudian menuju Mekah dan Madinah untuk melakukan ibadah haji dan berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beruzlah kurang lebih selama 10 tahun, ia kembali ke Naisabur, mengajar lagi di Akademi Nizamiyah Naisabur selama 3 tahun, lalu memutuskan kembali ke Tus untuk mempelajari hadis dan berkumpul dengan ahlinya. Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya Al-Sabat Inda Al-Mamat berfatwa Al-Ghazali sempat berwudu dan salat, lalu berkata, "Datanglah kalian." Lalu ia meletakkan kafan yang diminta di atas kedua matanya dan berkata, "Aku mendengar dan patuh untuk menghadap kepada sang penguasa." Lalu menjulurkan kakinya dan menghadap kiblat. Ia meninggal sebelum sinar fajar mulai terang. Corak tasawuf Al-Ghazali yaitu Sunni tasawuf yang dibangun atas pondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menurut Abu al-Wafa al-Taftazani, Al-Ghazali adalah tokoh besar pembela tasawuf Sunni melebihi Al-Qushairi dan Al-Harawi. Pertimbangan ini mengacu pada sosok sakafah tasawuf dan ilmunya. Abu Qasim al-Junaid, yang bernama lengkap Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Junaidi dan bergelar Al-Qawariri, dalam risalahnya Al-Junaid adalah imam para sufi. Dalam bertorikoh, ia lahir di Baghdad tahun 215 Hijriyah dan wafat tahun 298 Hijriyah. Berguru kepada 4 tabakah sufi. Setiap tabakah 30 guru. Di antara gurunya adalah pamannya sendiri yang bernama Al-Siri Al-Sakati dan Haris Al-Muhashibi. Corak tasawuf Al-Junaid adalah tasawuf Sunni. Ia menentang pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ia mampu mengandalkan keadaan spiritual yang datang ke hatinya sehingga tidak pernah mengucapkan syatah, yang mana syatah menunjukkan kelemahan dan kekurangan seorang sufi. Di antara perkataan Al-Junaid tentang tasawuf adalah, "At-tariqu masdudu illa ala muqtakini ana atharul Mustafa." Istilah fana ijtihad dan haul. Fana yaitu memutus dan menghilangkan atau melebur sifat nafsu kehilangan, sifat tercela melebur keinginan duniawi, menghilangkan keinginan diri dan menetapkan iradah Allah, hilang pandangan terhadap makhluk dan perasaan serta kesadaran. Itihad yaitu bersatu menurut istilah kondisi lenyapnya diri seorang di dalam apa yang dia pandang, yaitu bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq. Hulul yaitu membuka sesuatu sehingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali menurut istilah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan, atau ibarat lain bertempatnya lahu di dalam nasut.
Syair hujahnya, ana man ahwa wa man ahwa, ana nahnu wahani halana badana, faida absartani absartahu wa inna absartuhu absartana.